coal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PGTE dengan tema mining, coal, gold, dan nikel ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Afrizal Sinale dengan NIM 10.1223118. Nama saya Cesa Amelia dengan NIM 10.1223044. Halo, nama saya Firzatullah Syarawan Abdi dengan NIM 10.12.23034. Kenalkan, nama saya Muhammad Akif Randi dengan NIM 10.122.3087. Apa itu pertambangan? Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi. Terdapat berbagai sumber daya alam yang dapat ditambang di Indonesia, diantaranya emas, batu bara, serta nikel. Terdapat banyak prospek pekerjaan di industri pertambangan seperti ahli pengoboran, ahli tambang atau geologi, dan konsultan. Dan masih banyak lagi. Untuk peran-peran yang mungkin diambil seorang geologis, yang pertama, peran geologis dalam pertambangan batu bara. Yang pertama itu, merancang lokasi tambang. Salah satu tugas dan tanggung jawab seorang ahli geologi di bidang pertambangan adalah merancang lokasi tambang. Tugas ini berpengaruh pada kesinambungan operasional suatu perusahaan tambang. Contohnya, jika batu bara yang dikelola suatu perusahaan mulai menipis, maka ini menjadi tugas yang harus dilakukan geologis untuk mencari lokasi tambang batu bara yang baru dan tepat untuk perusahaan. Yang kedua, database geologis. Posisi database geologis dalam tambang batu bara punya peran yang menginput semua data yang berkaitan dari hasil eksplorasi batu bara yang kemudian digunakan selanjutnya. Seorang database geologi harus bisa mengoperasikan software geologi, memastikan kelengkapan database kegiatan, selalu memeriksa dan memverifikasi data eksplorasi sudah benar atau tidak, dan umumnya pekerjaan ini jarang ke lapangan dan sering berada di depan laptop. Yang ketiga adalah geologis, research, dan modeling. Seorang geologis harus mampu memodelkan serta menganalisis jumlah cadangan batu bara yang tersimpan pada suatu wilayah tambang. Selain itu juga, kita juga dapat menganalisa model tambang yang baik agar lebih efisien serta mampu menghindari tingkat insiden tambang. Selain itu pula, untuk pekerjaan ini harus mampu dalam menganalisis data geologi wilayah tambang dan dapat dikembangkan menjadi model rencana tambang. Umumnya pada perusahaan tambang, pekerjaan ini harus memperbarui data secara cepat faktual di lapangan agar dapat dieksekusi secara baik. Selain itu, juga harus mengevaluasi perkembangan tambang dari mulai data geologi, data reserve, dan data produksi hingga data penggelapan. Yang terakhir, yang keempat, bisnis dan development. Geologis harus mampu menguasai secara garis besar gambaran perusahaan serta kegiatan pertambangan yang harus dilakukan perusahaan. Mampu mewakili perusahaan di customer serta mampu menjadi penyediaan informasi dengan komunikasi yang baik. Selain itu pula harus menganalisis forecasting bisnis pertambangan yang ada. Geologis juga harus mengetahui kualitas batu bara yang dikelola perusahaan, cadangan sumber daya perusahaan, prospek batu bara perusahaan ke depannya, dan lain-lain, sehingga membuat customer merasa beruntung dalam menjalani kerjasama dengan perusahaan yang kita jalani. Extracted from the earth through underground mining or surface mining. The choice of mining method is largely determined by the geology of the coal deposit and its distance from the surface. Underground mining currently accounts for a larger share of world coal production than surface mining. Coal can be burned for heating or to produce electricity. To convert thermal coal to electricity, it is first milled to a fine powder, which increases the surface area and allows it to burn more quickly. The hot gases and heat energy produced from combustion converts water into steam to run a turbine and generator. High-quality coal is also a useful raw material. For example, it can be converted to coke for steelmaking. Coal can also be converted to liquid or synthetic gas by advanced chemical processes, making it a possible but costly replacement for natural gas or liquid fuels for transportation. Coal is a highly abundant and cheap energy resource. Coal has powered the industrialization of many nations over history and continues to today.
It is a big player in today's energy system, providing 40% of the world's electricity. One major concern with coal is the mining practices used to extract the resource. Ecological impacts and human safety issues, both for workers and neighboring communities, are growing concerns for the industry. Coal is the most CO2-intensive fossil fuel when combusted because it is composed largely of carbon. Coal also contains other elements that cause pollution problems, including sulfur, nitrogen, mercury, and heavy metals. Selanjutnya adalah peran geologis dalam pertambangan emas. Terdapat beberapa peran dalam pertambangan emas. Yang pertama adalah eksplorasi dan penemuan sumber daya. Untuk mengidentifikasi daerah potensial yang mungkin mengandung emas melalui penelitian geologi, peta, dan data historis. Lalu melakukan survei geologi, geofisika, dan geokimia untuk mengumpulkan data lapangan. Dan mengambil sampel tanah, batuan, serta air untuk dapat dianalisis di laboratorium. Selanjutnya adalah pemodelan dan estimasi sumber daya. Menganalisis data yang diperoleh dari eksplorasi untuk membuat model geologi 3 dimensi dari deposit emas. Lalu menyusun estimasi cadangan emas berdasarkan data pengeboran dan sampel yang dikumpulkan. Dan menggunakan perangkat lunak geologi untuk membantu dalam pemodelan dan estimasi sumber daya. Selanjutnya adalah pengembangan dan perencanaan tambang. Seorang geologis berkolaborasi dengan insinyur tambang untuk dapat merancang dan merencanakan operasi penambangan, lalu menyediakan informasi geologi yang diperlukan untuk perencanaan penambangan yang efisien dan aman, serta mengawasi pengeboran eksplorasi lanjutan dan pengambilan sampel untuk meningkatkan pemahaman tentang deposit. Selanjutnya adalah pengawasan operasional. Seorang geologis memantau kegiatan penambangan harian untuk memastikan bahwa operasi berjalan sesuai dengan rencana, lalu menyediakan data geologi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan operasional dan mengidentifikasi serta mengatasi masalah geologis yang muncul selama operasi penambangan. Lalu ada pengelolaan lingkungan dan reklamasi. Seorang geologis menilai dampak lingkungan dari operasi penambangan dan mengembangkan rencana mitigasi. Lalu mengawasi kegiatan reklamasi tambang untuk memastikan bahwa area yang telah ditambang dikembalikan kepada kondisi seperti awal. Selanjutnya berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Dan yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan. Seorang geologis memperbarui pengetahuan tentang teknik eksplorasi dan penambangan terbaru. Seorang geologis mencari metode baru untuk meningkatkan efisiensi eksplorasi dan penambangan, serta berpartisipasi dalam konferensi dan publikasi ilmiah untuk berbagi temuan dan pengetahuan dengan komunitas geologi yang lebih luas. Selanjutnya adalah peran geologis dalam pertambangan nikel. Terdapat beberapa peran dalam pertambangan nikel. Yang pertama adalah memahami proses geologi. Untuk memahami hakikat eksplorasi mineral, seorang geologis harus memahami proses geologi mendasar yang mengarah pada pembentukan endapan mineral. Hal ini melibatkan kerak bumi, litosfer, dan memahami bagaimana berbagai jenis batuan dan mineral dapat terbentuk. Selanjutnya adalah eksplorasi. Untuk mencari dan mengidentifikasi lokasi yang memiliki potensi kandungan nikel, seorang geologis menggunakan metode geofisika, geokimia, dan pemetaan geologi untuk menemukan cadangan nikel yang baru. Lalu yang ketiga adalah penilaian cadangan. Setelah menemukan deposit nikel, seorang geologis mengevaluasi ukuran, kualitas, dan nilai ekonomi dari cadangan tersebut. Mereka melakukan pengeboran eksplorasi dan menganalisis sampel batuan untuk menemukan konsentrasi nikel. Selanjutnya adalah melakukan perancangan terhadap metode pengangkutan mineral ke pabrik. Seorang geologis membantu merancang rencana yang efisien dan aman. Mereka memberikan data dan interpretasi geologis yang diperlukan untuk merencanakan operasi penambangan, termasuk lokasi penambangan,
metode penambangan, dan pengolahan biji. Yang terakhir adalah quality control. Seorang quality control secara garis besar memiliki kewajiban yaitu bertanggung jawab dalam memonitori serta melakukan pengawasan kualitas barang tambang mulai dari data forecast awal tambang hingga proses pengapalan. Umumnya, seorang quality control harus mampu mengontrol setiap nilai kadar bahan tambang dengan melakukan sampling dan juga harus mampu mengambil keputusan serta membuat evaluasi perkembangan kualitas barang tambang yang menyimpang. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memilih membahas peran geologis dalam mencari lokasi tambang di bidang pertambangan batubara. Kami memilih membahas peran geologis dalam mencari sumber daya atau cadangan pertambangan karena kami menganggap peran ini merupakan awal permulaan dari kegiatan pertambangan. Geologis yang mempunyai kemampuan dalam peran ini menjadi bagian penting dalam berjalannya dan berlanjutnya suatu perusahaan mengelola kegiatan pertambangan. Peran geologi dalam industri pertambangan tidak bisa diremehkan. Geologis memainkan peran yang menentukan dalam memastikan operasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Geologi membantu dalam menemukan sumber daya yang diperlukan untuk masyarakat modern, sekaligus memastikan bahwa dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dapat diminimalisir. Peran geologis dalam bidang pertambangan sangat esensial dan mencakup berbagai aspek dari awal eksplorasi hingga penutupan tambang. Keahlian mereka dalam memahami dan memodelkan sistem geologi adalah kunci untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya mineral yang berharga, serta memastikan bahwa operasi tambang dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, peran geologis semakin penting dalam mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan dan inovatif. Selanjutnya adalah tanggung jawab seorang geologis. Terdapat beberapa tanggung jawab seorang geologis di bidang pertambangan, yaitu pertama, merancang lokasi tambang. Merancang lokasi tambang adalah tugas yang cukup besar dan berat karena akan berpengaruh pada operasional perusahaan. Seorang geologis tentu memiliki kemampuan untuk menentukan lokasi tambang yang tepat. Sebelum menentukan lokasi tambang yang tepat, seorang geologis harus melakukan riset untuk mendapatkan hasil yang akurat serta menentukan apakah lokasi tambang tersebut merupakan tambang terbuka atau di bawah tanah. Yang kedua adalah pengawasan pada pembangunan poros dan lorong tambang. Kondisi ini diperlukan ketika lokasi tambang yang hendak diproses adalah tambang bawah tanah. Pengawasan yang sangat penting dilakukan karena akan berpengaruh pada keamanan dan kelancaran mobilitas serta operasional tambang. Sehingga poros dan lorong tambang harus dibangun sesuai dengan standar yang digunakan. Yang ketiga adalah merancang metode pengangkutan barang tambang ke pabrik. Seorang geologis mampu memiliki tugas untuk mengatur mekanisme pengiriman mineral hasil tambang sebelum diolah di pabrik. Metode pengangkutan perlu dipikirkan dengan matang, karena perusahaan tentu memiliki metode pengangkutan yang efektif dan efisien sehingga hasil tambang yang dapat diambil dalam jumlah maksimal. Kemudian, tingkat keamanan dalam metode pengambilan tambang juga harus dipikirkan oleh seorang geologis karena merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Yang terakhir adalah memantau tingkat produksi. Pemantauan tingkat produksi dan eksplorasi tambang sangat penting dan akan dilakukan secara berkesinambungan dalam waktu yang lama. Tanggung jawab tersebut berhubungan dengan bagaimana efektivitas produksi tambang untuk dijadikan barang dan memastikan hasil produk tambang yang terakhir. Dan kesimpulannya adalah geologis punya peran yang penting dalam industri tambang. Keahlian geologis dibutuhkan untuk melanjutkan kegiatan pertambangan.